Halo guys, pernah nggak kita membuat ini? Ayo, ada yang tahu ini apa? Yaps, benar, ini adalah ekoprint. Nah, di sini tujuannya siswa itu pertama sekali kita membuat ekoprint dengan kreativitas dia masing-masing. Di mana bahan bakunya itu saya gunakan adalah tote bag. Jadi siswa membuat motif secantik-cantiknya. Nanti di akhir pertemuan atau di akhir semester itu akan diadakan pameran atau bazar di mana siswa-siswa menampilkan apa kemampuan yang mereka miliki atau apa peluang-peluang wirausaha yang bisa mereka kembangkan atau bisa mereka jual. Nah, jadi guys, apa sih ekoprint itu? Nah, sebelum mengenal lebih jauh dan membahas tentang tata cara mencetak motif dengan teknik ekoprint, ada yang tahu nggak sih teknik ekoprint itu apa? Nah, sesuai dengan namanya, ekoprint berasal dari kata eko atau ekosistem, yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print artinya cetak. Nah, di mana ini guys? Sistem ini dikenal dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya, mirip seperti proses pembuatan batik. Ayo, siapa yang udah pernah buat batik? Nah, makanya sering juga disebut dengan batik ekoprint. Namun, motif yang dihasilkan oleh sistem ekoprint ini lebih kontemporer dibandingkan batik yang digambar ataupun dicetak dengan motif batik klasik. Ayo, perbedaan lainnya apa? Nah, ternyata ekoprint ini tidak menggunakan alat seperti canting atau alat seperti pena untuk membatik dan bahan malam, namun menggunakan bahan yang terdapat di alam sekitar. Seperti apa? Nah, seperti dedaunan yang menghasilkan warna hijau alami atau bunga-bunga yang terdapat di pepohonan. Yuk kita simak bagaimana sih langkah-langkah dari membuat ekoprint ini. Pertama sekali guys, kita bentangkan kain atau kita bentangkan tote bag tadi. Nah, setelah mempersiapkan kain yang akan kita gunakan untuk mencetak motif ekoprint, alangkah baiknya kita bentangkan atau kita susun di tempat yang luas. Nah, kita utamakan ini guys, tempat tersebut aman digunakan dan merupakan bidang datar. Jangan lupa guys, setelah kita bentangkan, kita beri bagian bawahnya itu plastik. Agar apa? Agar tidak membekas pada alas, dan tujuan lainnya adalah menjaga kebersihan kain. Selanjutnya, kita tempelkan daun-daun yang diinginkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, ternyata bukan hanya kain, daun-daun juga merupakan bahan utama yang perlu dipersiapkan dalam proses ekoprint ini. Kita bisa memilih daun-daun yang berada di sekitar kita, seperti daun jati, daun waru, daun pepaya, daun ubi, gitu ya kan? Atau daun-daun lainnya, tergantung selera dan kreativitas kita masing-masing. Nah, selanjutnya guys, pukul dengan menggunakan palu hingga warna daun dapat menempel di kain. Nah, setelah kita mengatur posisi daun yang telah kita pilih berdasarkan kreativitas masing-masing, kita bisa langsung memulai teknik ponding. Dengan cara apa? Ya, dengan cara memukul-mukul daun dengan menggunakan palu hingga warna daun tadi dapat menempel di kain. Nah, jadi ponding itu artinya dengan memukul secara perlahan ya guys ya. Jadi pelan-pelan aja kita pukul di setiap sudut-sudutnya biar dia dapat menempel secara sempurna. Oke, selanjutnya apa ini guys yang harus dilakukan gitu ya kan? Selanjutnya, tadi kan daun tersebut sebelum kita pukul-pukul itu kan sudah dilapisin oleh plastik kaca. Nah, selanjutnya kita angkat secara perlahan daun tersebut. Nah,
Jika proses ponding telah usai, kita bisa mengangkat daun yang telah kita pukul menggunakan palu dengan perlahan-lahan ya guys ya. Kita tengok juga apakah semua motif daun yang sudah kita pukul tersebut sudah menempel secara sempurna atau belum. Nah, jika belum, usahakan pukul-pukul lagi secara pelan-pelan ya guys ya. Selanjutnya, kita akan menjemur kain tersebut hingga kering. Nah, setelah kering, kita akan mengangkat. Kemudian, kita selanjutnya rendam dengan air tawas, gitu ya kan. Nah, khusus untuk pembuatan batik dengan pewarna reaktif seperti Remason, watergas ini atau tawas yang dibutuhkan itu dia bervariasi ya guys ya, tingkat pelarutannya ya. Oke, selanjutnya setelah kita rendam di air tawas kurang lebih 10 menit, ya kan? Selanjutnya kita keringkan di bawah sinar matahari. Nah, gampang kan guys pembuatannya? Bisa loh ini dicoba pada proyek siswa-siswa kita gitu ya kan, atau bisa juga kita coba untuk pengembangan wisata. Terima kasih. Nah, ternyata guys, usut punya usut, ternyata ekoprint ini tidak hanya pada kain aja loh, tetapi bisa juga di tote bag, bisa juga pada topi, jilbab, atau kain yang lainnya. Jadi di sini terdapat 2 metode dalam pembuatan ekoprint. Yang pertama yaitu metode iron blanket dan metode ponding. Di mana pada metode iron blanket, langkah pertama yang dilakukan adalah mordanting atau pembersihan kain dari kotoran. Kenapa sih kain harus dibersihkan? Jadi guys, pada saat kita membeli kain gitu kan, atau membeli tote bag, atau membeli topi yang polos gitu kan, itu pada umumnya terdapat berbagai zat kimia yang ada di dalam kain tersebut. Bisa jadi kain tersebut dilapisi oleh lilin gitu kan. Jadi tujuan pembersihan itu untuk memudahkan si warna dari daun-daun tadi agar dapat menempel dengan sempurna di kain yang kita gunakan. Nah, proses mordanting ini tadi sama saja seperti mencuci pakaian. Nah, kenapa sama aja dengan mencuci pakaian? Jadi, kita siapkan dulu pewarna dari bahan alam dengan merendam dedaunan dalam larutan cuka. Nah, hal ini ternyata tujuannya untuk mengeluarkan zat warna pada dedaunan dengan maksimal. Jadi guys, pada saat kita mengkoleksi daun-daun tersebut, itu kan pada umumnya kita koleksi ada daun yang muda atau daun yang tua. Ternyata daun-daun tersebut belum maksimal mengeluarkan warna jika kita langsung menggunakan atau langsung menokoknya pada media kain. Jadi dengan penambahan cuka dan kita rendam kurang lebih 10 menit, harapannya itu warna daun tadi itu bisa keluar secara maksimal gitu. Lalu setelah pewarnaannya siap, kita akan bentangkan kain atau bentangkan tote bag yang terlebih dahulu sudah kita rendam dengan air tawas dan sudah kita keringkan. Nah, kemudian kita tempelkan nih dedaunan yang sudah direndam dengan larutan cuka tadi. Gitu. Nah, kita tempelkan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, mau bagaimana bentuk coraknya. Nah, kemudian setelah kita tempelkan, kita lapisi dengan plastik kaca. Nah, di sini saya menggunakan metode ponding gitu kan. Kita lapisi dengan plastik kaca. Lalu selanjutnya kita tekan-tekan secara perlahan atau kita tokok-tokok secara perlahan dengan yang namanya palu yang sudah kita sediakan. Nah, kita tokok-tokok di setiap ujungnya, di setiap sudutnya itu secara merata ya guys ya. Tujuannya bagaimana? Agar si daun-daun tadi itu bisa menempel dengan sempurna warna-warnanya. Gitu. Sehingga semuanya bisa terjiplak gitu di
kain-kain yang kita gunakan tadi. Nah, siapa nih yang sudah ahli dalam menggunakan ini? Yuk, boleh yuk dicoba di rumah yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat prakarya ya guys ya. Pertama, bahan yang perlu disiapkan itu adalah kain dengan serat alami. Nah, di sini sebagai contoh, saya menyediakan tote bag dari kanvas. Nah, ini tote bagnya ini bisa diorder di Shopee ya guys ya. Baru ada daun-daun atau bunga. Nah, bebas nih pilih daunnya itu bentuk apa. Tapi kebanyakan yang saya saranin itu daunnya itu adalah daun kates atau daun pepaya dan daun ubi. Nah, karena bentuknya itu unik gitu guys. Baru ada juga kalau mau dikombinasikan dengan bunga, usahakan pilih bunga yang warnanya terlihat mencolok. Nah, di sini bunga yang dipilih itu adalah bunga terong. Lalu ada air cuka. Nah, lalu ada palu, baru ada campuran air tawas, serta ada bantalan. Istilahnya bantalan ini sebagai penopang pada saat melakukan pemukulan. Yuk kita perhatikan ya cara membuatnya ya. Nah, pertama sekali itu kain atau tote bag tadi itu sudah direbus dulu atau sudah direndam di dalam air tawas. Kurang lebih 10 menit agar pewarna nantinya itu lebih awet. Nah, jadi guna air tawas ini untuk mengawetkan si warna yang dihasilkan dari ekoprint tadi. Nah, jadi dia itu direndam hanya 10 menit aja ya. Itu kita rendam 10 menit, kemudian kita keringkan. Kemudian yang kita rendam itu adalah daun. Rendam daun di dalam larutan cuka. Nah, bisa juga sih sebenarnya daun yang nggak direndam. Tapi tujuan direndam ini agar warna itu bisa keluar dengan maksimal. Karena kita kan tahu nih, warna-warna dari daun ini belum tentu semuanya keluar. Bisa jadi ada daun muda atau daun tua yang dikoleksi, ternyata warnanya nggak keluar secara sempurna. Jadi tujuan pemberian cuka ini biar dia daunnya semua warnanya keluar dengan sempurna. Nah, kemudian yang dilakukan adalah bentangkan tote bag yang direndam tadi, ya kan? Kemudian kita tempelkan daun-daun di setiap sudut-sudutnya. Atau kita susun berdasarkan seni atau berdasarkan kreativitas kita sendiri. Bagaimana posisi-posisi yang baik. Nah, sesudah kita bentangkan, ya kan? Selanjutnya kita taruh plastik kaca di atas daun yang dibentangkan tadi. Nah, kemudian setelah itu kita tokok-tokok secara pelan-pelan dengan menggunakan palu. Nah, kenapa pelan-pelan kita tokok gitu ya kan? Tujuannya agar warna bisa menempel secara perlahan-lahan. Atau dengan kata lain, warna tersebut atau hasil dari tokokannya itu teksturnya itu rata gitu. Nah, sesudah selesai menokok, nah lihat nih video ini, adik-adik ini pada antusias nih loh guys menokok hasil ekoprintnya nih semua. Nah, sesudah selesai ditokok, perhatikan ya tangan kita ya di mana posisinya ya. Hati-hati nih tangan jangan sampai kepentok juga gitu ya kan. Mana tahu saking semangatnya mengerjakan ekoprint ini, tiba-tiba tangannya juga ikut kepukul sama palunya. Nah, sudah selesai nih hasilnya semua seperti ini, ya kan? Bisa kita langsung gunakan. Seperti itu, guys. Sangat simpel kan? Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana prosedurnya? Nah, pertama sekali bentangkan tote bag di atas meja. Kemudian tempelkan daun-daun yang diinginkan sesuai dengan kreativitas kita sendiri ya. Mau di mana posisi daunnya terserah gitu ya kan. Tergantung kreativitas masing-masing. Nah, setelah ditempelkan jangan lupa kita lapisi dengan plastik kaca. Tujuannya apa gitu ya kan? Biar serat-serat dari daun tadi itu tidak langsung di palunya atau tidak langsung berbekas di palunya.
Kemudian, pukul-pukul dengan menggunakan palu hingga warna dari daun tadi itu akan menempel di kain. Nah, pukulnya itu secara perlahan-lahan aja ya guys ya. Kenapa gitu ya kan? Biar daunnya itu tidak hancur. Jadi pukulnya pelan-pelan tapi merata di setiap ujungnya. Lalu selanjutnya sesudah dipukul gitu ya kan, sesudah si daun tadi, warna daun tadi menempel, kemudian kita akan angkat secara perlahan-lahan daun tersebut. Nah, pelan-pelan aja nih guys ngangkat daunnya gitu kan. Karena otomatis si daun tadi itu sudah menempel di plastik kacanya tadi. Nah, kemudian jemur kain hingga kering atau jemur tote bag tadi hingga kering. Kemudian setelah kita jemur gitu kan, kemudian kita rendam tote bag tadi itu di dalam campuran tawas. Nah, sudah kita rendam nih di dalam campuran tawas kurang lebih 10 menit, kemudian kita jemur kembali hingga kering. Oke deh, selanjutnya kain ekoprint ini sudah bisa kita coba. Nah, ide ekoprint ini bisa jadi ide usaha atau peningkatan kewirausahaan di sekolah-sekolah kita loh guys. Nah, bisa jadi ini modalnya ini hanya 10.000 atau 15.000 dari tote bagnya. Bisa jadi kita jual dengan harga 25 atau 35 gitu, sesuai dengan kebutuhan dan selera kita. Tapi unik kan guys corak-coraknya. Diharapkan bisa menginspirasi kita semua ya.